ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asnal jannah liyun fi sudin aydi muslimin min ahli nari wa anwahum fihi minal adabi wa ra'aytu kasiru umar sudin bisukunin lin wal maquna bidamiha wa umar lugatan وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى سُبْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي إِدَارَةِ الْأَفْكَارِ فِي ظِلَالِ الْأَشْجَارِ عَلَى شَطْوَةِ الْأَنْهَارِ فِي جِوَارِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَفِي انْكِسَارٍ فِي زِيَارَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَقِيلَ في ضيافة الله تعالى وقيل في ذكر أهل النار يعني إذا كان في النار أهلهم وعيالهم وقرابتهم أنساهم الله تعالى ذكرهم حتى لا يهتموا بذكرهم لأن الجنة ليست بدارهم ولا أرضهم فاكهون أي نائمون وقيل فرحون وقالت بالدعاء يهجمون بما هم فيه وقالت ابن جبار فاكهون وهما لغتان معناهما واحد كالهاجر والهزال هم وأزواجهم في ظلال يعني أهل الجنة وأزواجهم يكونون في ظلال أشجار الجنة على الأرائك متكئون أي سرائر بالحجال. قال الشعلبان لا تكون أريكة إلا إذا كان عليها عجلة طرحه فخذة والكساء في ظلال بعضهم في ظلال بدم الضاد من ضاد آلف جفر زلة الله أعلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa 'ala an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid daraini amin. Qala inna ashabal jannati, sesungguhnya para penghuni surga, al-yawma pada hari itu, fi syughulin di dalam kesibukan. Ay jelasnya masyduluna, mereka seluruhnya sibuk. An ahli nari, bahkan sampai lupa dengan penghuni neraka. Wa ammahu, dan apa yang terjadi terhadap penghuni neraka. Fihi, di dalam neraka itu, minal azabi, daripada berbagai macam penyiksaan. Qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amr, dan membaca Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr
wa syuglin dengan kata syuglin, bisukunil ghaini dengan membaca sukun huruf ghaini. Wal baquna sedangkan ulama ahli qiraat lainnya bidhammiha dengan membaca dhamma huruf ghainnya. Wa huma yang kedua kata itu lugatani merupakan dua dialek bahasa. Jadi ada yang membaca fi syugli, ada fi syugli. Ini menurut pendapat ulama ahli qiraat. Wahtalafu fi makna syugli, dan berbeda pendapat mufassir di dalam menjelaskan makna syugli dalam kata sibuk itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berpendapat sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya, fi iftidadil abkari, mereka sibuk dalam memecahkan keperawanan. Fi zilalil asjari, ada yang berpendapat mereka sibuk di bawah naungan pepohonan surga. Ala syukutil anhari, di tepi-tepi sungai. Fi jiwaril malikil jabbar, di sisi dari Tuhan yang maha kuasa. Wa qala Ibnu Kaisan, dan berpendapat Imam Ibnu Kaisan, mereka sibuk fi ziyaratin, di dalam berkunjung, ba'dihim ba'dur, sebagian mereka ke sebagian yang lain. Wakilah, dan satu pendapat mengatakan fi ziyafatillah, mereka sibuk di dalam jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah, dan diceritakan fi zikri ahli nari, mereka tidak ingat kepada penghuni neraka. Yakni yang dimaksud fi zikri ahli nari, idza kana finari, apabila ada di dalam neraka itu ahluhum, familinya, wa iyaluhum, keluarganya, wa aqribahuhum, kerabat dekatnya, ansahumullahu ta'ala dzikrahu, maka Allah melupakan kepada mereka penghuni surga dari mengingat keluarga yang ada di neraka. Hatta la yaqtamu bi dzikrihim, sehingga mereka tidak merasa sedih bidzikrihim, dengan sebab mengingat mereka. Li'annal jannah, karena bahwasannya surga itu laisat bidari hammin wala ghammin, bukanlah satu negeri daripada kegelisahan dan keresahan. Fakihuna aina imuna, mereka di dalam surga dalam keadaan bersenang-senang atau bersantai-santai. Wakilah farihuna, dan dalam satu periwayatan dikatakan farihuna, mereka saling bergembira. Waqala ad-dhahaku, berpendapat Imam ad-dhahak, ya'jibuna, mereka penghuni surga terkagum-kagum, bima, dengan perkara hum yang mereka dapati fihi, di dalam surga. Waqala Ibnu Ja'far, dan berkata Imam Ibnu Ja'far, fakihuna, lafaz fakihuna wa huma lugatani, mereka adalah dua dialek bahasa. Makna huma wahidun, tapi maknanya satu. Jadi ada yang mengatakan hum wa azwajuhum fi zilal, ada yang mengatakan in ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun, ada yang membaca fakihun. Boleh dibaca fakihun, boleh dibaca fakihun. Itu dua dialek bahasa, maknanya sama. Kal hadiri wal hadiri, seperti kata hadiri dengan kata hadiri, yang artinya peringatan. Hum, mereka, wa azwajuhum, istri-istri mereka, bi zilalin, di dalam naungan-naungan, yakni ahlul jannati wa azwajuhum, jelasnya mereka penghuni surga dan istri-istri mereka, yang kuluna fi zilali asjaril jannati, mereka seluruhnya berada di bawah naungan pohon surga. Alal araiki muttaqibun, di atas dipan-dipan mereka, muttaqibuna ay as-sarairu bil hijari,
di atas ranjang mereka bil hijali dengan meluruskan kaki selonjoran. Qala Sa'labah, dan berpendapat Imam Sa'labah, la takunu, tidak ada karika daripada dipan-dipan penghuni surga, illa kecuali idza kana alaina, apabila ada atas penghuni surga itu hujlatun, seperti kamar pengantin. Qara'ahu Hamzah wal Kisai, dan membaca oleh Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai fi zulali bidhammi dhai, dengan membaca dhammah hurufnya min ghairi alif, tanpa menggunakan alif, jamu zillatin, yang bentuk jamak atau plural daripada kata zillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, baik karunia nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kitab tafsir kita yang sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan apa yang Allah berikan, apa yang Allah berikan balasan kepada mereka orang-orang yang berhasil di dalam surganya Allah. Kemarin kita sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya alam yaumul hisab, alam barzakh dan lain sebagainya. Setelah dipisahkan penghuni neraka dan penghuni surga, barulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan janji-janjinya tentang kenikmatan bagi orang-orang yang berada di dalam surga. Ayatnya dibuka mengatakan inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga. Siapa mereka yang menghuni surga? Kalau dilihat dalam tafsir yang lain, dalam surah An-Naba dikatakan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya mereka orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, mafazan ay makanan fil jannah. Mereka yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan surganya Allah. Maka siapa yang dikatakan ashabal jannah? Maka mereka orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Mereka lah yang disebut sebagai penghuni surganya Allah. Siapa mereka orang yang muttaqin? Maka orang yang muttaqin itu tandanya dua. Pertama, alladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ini tanda-tanda orang yang muttaqin, yang takwa. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir qada dan qadar Allah. Yang 6 rukun iman mereka percaya, maka mereka dikatakan tanda-tanda orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Apa cukup cuma beriman? Enggak. Orang yang muttaqin enggak cukup cuma beriman doang. Harus ada yang kedua, yang sesuai. Wa amilus sholihat. Mereka orang-orang yang takwa itu selain beriman kepada rukun-rukun iman, mereka juga melakukan amal-amal sholih. Apa amal sholihnya? Kata ulama dalam kitab tafsir yang lain, orang yang ahli takwa, orang yang muttaqin melakukan amal soleh sama seperti kata daripada takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya ada 4 yang merupakan inisial amal-amal soleh yang dilakukan daripada orang yang bertakwa itu sendiri. Pertama, takwa hurufnya tak, terambil dari kata tawar, rendah hati.
Adam Ansor, tidak sombong. Tanda orang yang takwa itu bisa dilihat orangnya itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya apapun yang Allah berikan kepadanya, baik berupa kelebihan maupun kekurangan, itu semuanya datang dari Allah. Dikasih kelebihan dia nggak sombong, kenapa? Itu karunia Allah, anugerah Allah. Kalau Allah ambil tuh tadi kelebihan itu, maka tidak ada bedanya dirinya dengan orang lain. Sehingga apa? Dia nggak mau melakukan kesombongan. Jadi kalau orang itu mengaku takwa kepada Allah, tanda yang paling kelihatan pertama orangnya tawadhu. Kalau ada orang yang takwa tapi sombong, masih dipertanyakan ketakwaan. Yang kedua, takwa khof. Tanda orang yang takwa itu khof dari kata qanaah, menerima apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah takdirkan, dia terima. Kenapa? Datangnya dari Allah, semuanya baik buruknya adalah ketetapan Allah. Ini tanda orang yang bertakwa. Dia nggak pernah protes. Dia cuma ingat satu pesan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allah la ilaha illa ana." Akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah, "Man lam yashkur ala na'mati." Siapa orang yang gak pernah bersyukur atas nikmat, walam yasbir 'alal bala'i, orang itu gak sabar atas ujian yang aku berikan kepadanya, lalu dia tidak merasa bersyukur dengan ketetapanku, maka Allah mengatakan, "Falyattakhis rabban siwahu," silakan cari Tuhan selain diriku. Maka dia gak apa, baik buruknya datang dari Allah, maka dia menahan atas ketetapan. Ini tanda orang yang takwa. Yang ketiga tanda orang yang takwa itu huruf waw dari kata wiqayatun. Wiqayah itu artinya menjaga diri, tidak mau menjerumuskan dirinya kepada perbuatan yang hina, tidak mau menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Malu dia sudah diberikan kenyamanan hidup di dunia, diberikan harta yang cukup, diberikan keluarga yang baik, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, tapi masih melakukan kemaksiatan. Malu dia, sehingga dia berusaha bagaimana dirinya tidak terjatuh kepada setiap kesalahan. Yang terakhir huruf alif, yaitu alif dari kata ulfaqul, kelembutan. Orang yang takwa cirinya orangnya lembut, cinta damai, tidak suka kepada setiap pertentangan. Dia berusaha mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa hidup damai, berdampingan tanpa ada permasalahan. Ini tanda daripada orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan 6 rukun iman secara yakin, lalu dia melakukan amal soleh sebagaimana kata dari kata takwa itu sendiri. Maka dialah yang dikatakan inna ashaban jannah, mereka lah para penghuni surga Allah. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Al-yawma fi syughuli, mereka di dalam surga itu di dalam kesibukan yang luar biasa. Mashghuluna, yang sibuk di dalam surga itu bukan 1-2 orang, tapi seluruh penghuni surga. Ketika sudah masuk surga, mereka sibuk. Bahkan apa? An ahlin nari wa ammahum fihi minal azab, mereka sampai lupa daripada keluarga-keluarga mereka yang mereka masuk ke dalam neraka dan disiksa oleh Allah. Jadi kita yang tidak satu server dengan keluarga kita nggak bisa. Waktu ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, Allah perintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Surah Yasin memberikan penjelasan, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal arraiki, orang yang selamat dirinya
Orang yang selamat keluarganya, yang selamat anak-anaknya, nanti mereka digabungkan bersama-sama oleh Allah di dalam surganya bahagia. Dengan catatan ayahnya, ibunya mengajak kebaikan, terutama ayahnya. Karena dia yang harus tanggung jawab. Maka anak investasi yang paling besar bagi orang tua, jangan sampai orang tua rugi karena investasi anak. Mereka yang berhasil mendidik anaknya, nanti kata Allah, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, apa Allah diberikan kesempatan untuk berkumpul mereka. Tapi kalau suami sudah mengerjakan kebaikan, istrinya masih saja tidak mau mengikuti kebaikan, anaknya tidak mau mengikuti kebaikan, mereka diputuskan oleh Allah, takdirnya masuk neraka, orang itu di dalam surga, maka suaminya nggak bakal dikasih kepikiran sama anak dan istrinya. Kenapa? Kalau dia kepikiran ada resah dalam hatinya, berarti nggak ada kenikmatan surga. Kenapa? Karena surga jangankan pikiran yang jelek, pikiran yang buruk, apa saja yang tidak pantas di dunia ini teringat, di akhirat nggak mungkin teringat terlebih di surga. Nggak ada yang dicari, udah diganti sama bidadari, dia nggak mikirin anaknya, dia nggak mikirin. Cuma nanti ada satu waktu dia nunduk kepada Tuhan, nyesel. Seandainya di surga bisa bersama keluarga itu. Tapi ketika Allah sudah memberikan ketetapan, dia nggak lagi protes dulu. Memang sudah takdirnya kita di dalam surga, mereka di dalam. Nah, ini sampai Nabi mengatakan, rahimallahu walidah akanna waladahu ala birri. Allah merahmati setiap orang tua yang bisa membantu anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya dan berbakti kepada Tuhan. Bantu mereka supaya tetap jadi anak yang takwa, menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya nanti di dalam surga kita kumpul lagi. Jangan berdoa kita dikumpulkan cuma di dunia, jangan, tapi minta juga dikumpulkan di akhirat. Tapi nanti kata Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafirin, kalau memang mereka terpaksa dipisah, ternyata ini ditakdirkan ke dalam neraka, maka orang yang di dalam surga tidak akan merasakan kebingungan karena Allah ganti dengan kenikmatan sehingga dia lupa dari apa-apa yang terjadi di dalam. Saking apa dikasih kesibukan saja. Qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amr wa Syukrin bisukunil ghaib wal baqut bidum. Jadi ada riwayat Imam pembaca qiraat sama, ada yang Ibnu Katsir dan Abu Amr, beliau membaca dengan sukun. Boleh dibaca syukulin, tapi umumnya dibaca syukulin fakir. Wa huma lughatani, yang keduanya merupakan dialek bahasa. Wahtalaf fi makna syukri, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli mufasir dengan kata sibuk itu. Tadi mereka penghuni surga itu seluruhnya sibuk, bukan satu orang, seluruhnya sibuk. Sibuk ngapain mereka di dalam surga sampai lupa tuh keluarga-keluarga mereka yang ada di dalam neraka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sibuk kata menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa? Fi iftidadil abkari, mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari-bidadari surga. Orang paling rendah dikasih bidadarinya itu 70 bidadari. Itu tingkatan paling rendah dikasih 70 bidadari. 70 bidadari dibikin kita sibuk buat mencahin keperawanan. Perasaan udah gak perawan lagi terus. Saking nikmatnya kata Ibnu Abbas sampai lupa 70. Berarti di surga pakai satu. Nggak celana kan pakai satu. Hari cuma 7 berarti 10. Kata yang ngomong, saya belum masih gadis, balik lagi. Saya masih gadis, itu kata Ibnu Abbas. Karena memang bedanya perawan-perawan di surga itu sampai kapanpun dia perawan, kagak ada habisnya. Beda perawan dunia, kalau dari aku dari. Tapi kalau ini enggak, Allah bikin tetap perawan itu gadis sampai dia sibuk agak habis-habis, padahal cuma jatahnya hidup.
Ada lagi yang berpendapat kata Ibnu Abbas, fi zilalil asjar kala syututil anhar fi jiwaril malikil jabbar. Mereka sibuk di dalam teduhan pohonan-pohonan surga, berada di tepi-tepi sungai di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Allah kasih tanaman-tanaman yang indah, mereka duduk di bawahnya dengan kenikmatan-kenikmatan sambil bermain di sungai-sungai surganya Allah. Kayak kita bayangin di tepi sungai air yang bersih, kita masukkan kaki kita situ sambil main air, rindangnya pohon dengan kenikmatan musik yang lainnya ada, digambarin seperti itu. Sampai nikmatnya itu kita nggak ingat sama saudara-saudara kita itu. Udah makan, nanti diceritakan yang melayani makannya malaikat ribuan. Kita dengar, ngopi mas, boleh. Kopi habis, teh panas, boleh. Susu kental manis, boleh. Minum nikmat, kagak ada kenyang, kagak ada merah kita. Kotoran-kotoran itu dibuang dengan keringat ini. Keringat ini nanti wanginya lebih wangi dari isi. Kenapa? Tidak ada mules, tidak ada berak. Kenapa? Berak sama mules itu adalah keburukan dunia. Gak pantas ada di surga. Makanya nanti di surga jangan tanya WC-nya di mana. Gak ada WC-nya. WC sebelah mana nih? Semua ada. Kenapa? Mules aja. Minum terus nikmat. Bagaimana kesempatan mikirin saudara? Kalau kenikmatan Tuhan tidak harus habis. Waqala Ibnu Kaisar nih yang dibilang tingkatan surga. Waqala Ibnu Kaisar, berpendapat Imam Ibnu Kaisar yang namanya kesibukan apa? Fi ziyarati ba'dihim ba'd. Penghuni surga sibuk ziarah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke satu saudara ke saudara yang lain. Mana? Katanya teman-teman majelis Bedul Takir masuk surga. Mana majelis Pak? Gak tahu, cari itu. Wah mantes, di diem aja, betah ya di situ. Ya juga dari hari 72, hari 70. Tapi lihat coba Ustaz Iwan dicari, Ustaz Iwan 8, 6 total dari surga. Banyak banget itu. Lihat gitu, itu saling. Di situ mereka saking senangnya sampai lupa daripada keluarganya yang ada di dalam saling ziarah. Itulah kenapa hadis Nabi mengatakan ada daruratul jannah. Ada da'ayil Quran. Faman dakhala al-jannah min ahli al-Quran falaysa lahu falaysa fawqahu darajah. Atau kama qala Rasulullah. Ada daruratul jannah, ada da'ayil Quran. Jumlah tingkatan surga walaupun dikatakan pintunya ada 8. Itu tingkatannya itu banyaknya sama seperti banyak jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Faman dakhala al-jannah min ahli Quran, siapa orang yang masuk surga lewat pintu ahli Quran, falaysa fawqahu darajah, maka tak ada lagi tingkatan yang paling tinggi. Makanya perbanyak hafalan kita, yang hafalan nanti disuruh baca sama malaikat. Mana yang masuk surga dari ahli Quran, katanya hafal Quran, suruh sini, kumpulin sini, suruh baca Iqra, baca. Ketika dia bisa baca satu ayat, naik levelnya kan. Naik lagi kan, sampai apa? Sampai terakhir ayat yang dia hafal, dia baca, di situ tingkatan surga. Karena jumlahnya surga itu dikatakan sama seperti ayat-ayat Al-Quran. Ini gambaran dari ahli Quran. Yang ahli sedekah juga sama. Kita nggak bisa sedekah kita disamain sama sedekah Utsman bin Affan. Jauh lebih. Benderanya sama, nanti royalnya sama. Benderanya dipegang Utsman bin Affan bagi orang yang dermawan, tapi tingkatannya belum tentu sama Utsman bin Affan. Itu saking luasnya surga, kita sampai ziarah, kita cari teman-teman kita yang di surga. Mana sekolah besar? Oh enak ya, di sana larang makan kambing, di sini kambing mulu ya. Di sana dimarahin istri kan, terus makan kambing dimarahin, makan sate dimarahin, minum manis dimarahin, kan? Pengen masuk surga, dilarang dulu. Di sana bebas makan kambing, sekuat hubungan sekuat. Jadi kolesterol ya? Nggak ada kolesterol. Bilang makan kambing kolesterol. Kolesterol itu timbul kalau punya uang. Kolesterol itu dilarang itu kan gara-gara nggak punya uang. Kalau ada uang masih sehat. Wakil dan ada satu pendapat, mereka sibuk apa?
fi diyafatillahi ta'ala, mereka sibuk di dalam jamuannya Allah Ta'ala. Ini nanti di bawah, itu mereka ditanya minta apa? Sampai sesuatu yang belum mereka katakan baru terbesit udah ada. Sampai Allah bilang ridho. Gimana nggak ridho? Jangankan kita ngomong, kita baru ingat aja udah ada. Minta lagi satu, salah, tuktok aja. Minta, saya kasih. Jadi saking banyaknya permintaan kita dikasih sama Allah sampai kita lupa sama penghuni neraka. Betapa Allah kasih kenikmatan yang luar biasa bagi janji-janji Tuhan bagi mereka yang takwa dengan surga. Kata Allah janji di dalam Al-Quran, saya kasih semua. Kau ridho nggak? Bagaimana saya nggak ridho ya Allah? Saya baru teringat saja belum terucap sudah kau berikan kepada Wakila. Dan ada satu pendapat mengatakan fizikri ahlina, ada mereka di dalam surga itu mengingat penghuni neraka, yakni idza kana fil nari ahluhu, apabila ada di dalam neraka itu familinya, wa iyaluhum keluarga. Kenapa? Ustaz Musliman diam aja. Aduh istri saya, biar begitu dulu istri saya nih, mana dia? Nggak ketemu di sini. Jangan-jangan ada di sini sendiri. Bahkan dikatakan wa atribahu, kerabat-kerabat dekat mereka. Ketika mereka keingatan itu, ansahumullahu ta'ala dzikrahu, maka Allah membuat lupa kepada mereka daripada mengingat. Hatta la yahtamu bi dzikrihim, sehingga tidak merasa lesak mereka dengan mengingat mereka. Bi annal jannah laysat bidari hammin wala ghammin, karena sesungguhnya surga bukanlah tempat orang kegelisahan dan merasakan resah. Jadi walaupun mereka teringat dengan anak istri mereka, secepat itu Allah hilang dapat sendiri. Kenapa? Mengingat kesedihan itu tidak pantas. Di surga ini adalah seluruhnya tempat kenikmatan. Masya Allah. Siapa orang-orang yang takwa kepada Allah? Fakihuna, mereka bersenang-senang. Aina imuna, mereka bersantai-santai. Wakila farihuna, mereka bergembira. Betapa nikmat. Bahkan ada bercandanya gitu. Dari Fit Zawawi bercanda itu waktu ngasih tausiah orang yang berangkat haji. Nanti orang-orang yang sudah pernah tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu salah satu benda langit yang Allah letakkan di bumi, yang nanti pada hari kiamat Ka'bah diambil, dibalikan kembali ke dalam surga, termasuk Hajar Aswad. Ketika Ka'bah disuruh masuk ke dalam surga, maka Ka'bah itu menolak. Ini ada di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ka'bah menolak. Ditanya sama Tuhan, kenapa nggak mau masuk surga? Kata Ka'bah, saya baru mau masuk surga bersama orang-orang yang pernah tawaf dan mengelilingi saya. Jadi Ka'bah bersaksi kepada orang-orang yang sudah haji dan umrah yang pernah tawaf untuk bisa masuk surga bersama Ka'bah. Dia bilang, saking indahnya Ka'bah itu, ada 3 hal yang jangan pernah dicari di sana. Pertama, jangan cari nenek-nenek di sana, karena tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Semuanya cantik-cantik, umur 20 sampai umur 25. Umur 40, 50 nggak ada, karena nggak enak dimakan. Bayangin kalau di surga ada nenek-nenek dikasih kacang nggak bisa dimakan, diumur dong. Nenek-nenek ya kan makan ini sakit, mas kalau nggak ada. Yang kedua, jangan cari WC. Kenapa? Mulus aja, itu kenikmatannya hilang. Kita makan enak dikasih mulus, kenikmatnya hilang. Di surga nggak pantas mulus. Jadi jangan tanya WC. Ini yang saya masih bingung. Yang ketiga, di surga kagak ada api. Berarti yang rokok gimana? Yang hampir ke neraka. Nah, ini saya masih belum dapat. Di surga kagak ada api. Api yang ada di neraka. Coba kalau ngomong nggak ada orang. Ini bercandaan beliau. Nggak pengen. Makanya pas meninggal kantongin korek dulu. Bagi yang masuk surga,
Kalau yang yakin masuk surga enak. Saya kan sering cerita Nabi Musa itu enak. Nabi Musa nanya sama Allah, Ilahi arini jalisi bil jannah. Ya Allah, kasih tahu aku siapa yang jadi tempat dudukku di surga. Ini mah Nabi Musa. Jangan kita bilang, ya Allah saya surga sebelah mana. Tahu emang masuk surga. Lu mau di neraka. Wa qala ad-duha, dan berpendapat Imam ad-duha, ya'jibuna bima hum fihi, orang-orang yang berada di dalam surga, ya'jibuna, mereka terkagum-kagum bima, dengan apa yang mereka rasakan fihi, di dalam surga. Wah, mereka bingung. Makanya sampai dikatakan malah ainul ra'at. Kalau kenikmatan di dalam dunia itu mata masih bisa melihat, cantik masih bisa terukur nih sama mata. Sehingga apa? Barometer cantik seseorang yang satu dengan yang lainnya beda. Itu cantik menurut lo, menurut gua mah biasa aja. Jadi apa? Kalau menurut gua cantik, amal lu cantik banget. Tapi kalau menurut cantik, menurut gua belum. Itu mata masih bisa lihat. Bagaimana nikmatnya supaya bisa membedakan? Kayak muridnya Imam Ghazali nanya nih di dalam kitab Ayu Al-Walad, itu nanya kepada temannya yang sudah menikah. Ditanya gitu, enaknya malam pertama tuh gimana? Maka kata temannya yang sudah menikah itu gak bisa dijelasin lah. Kayak kenikmatan surga, malah ainun ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat. Walau uzunun samia, tidak pernah didengar, walau khatar ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas. Kalau mau tahu nikmatnya malam pertama, kamu nggak bisa diceritakan. Yang kata megangnya kayak megang masker, mereka sama beda. Oh, yang enaknya begitu nah. Kalau bayangin surga, bahkan lebih dari mereka terkagum apa? Kata kiai di dunia bilangnya cantiknya begitu, ternyata bidadari lebih daripada. Minumannya nikmat, ternyata nikmatnya lebih dari mana. Sehingga apa? Mereka takjub dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Ja'far fakiruna wa huma lughatani ma'nahuma wahid. Ada nanti kita mendengar yang membaca fakiruna dengan ada alif, ada yang mengatakan fakirun tanpa alif. Dua-duanya adalah dialek bahasa Arab tapi artinya sama. Al-hadiri wal hadiri, seperti kata hadiri dan kata hadiri, dua-duanya ihdar, artinya peringatan. Mereka penghuni surga, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka, bagi mereka yang berhasil, yang istrinya anaknya selamat, fi zilali, mereka di dalam naungan-naungannya Allah, yakni ahlul jannati wa azwajuhum, mereka penghuni surga dan istri-istri mereka, yang furuna fi zilali asjaril jannati, mereka senantiasa di bawah naungan pohon-pohon surga. Jangankan keburukan, panas aja mereka gak merasa. Alal araqiki, mereka di mana? Alal araqiki muttaqidun ay sarairi bil hijab, mereka duduk di atas dipan-dipan mereka sambil selonjoran. Kalau melihat itu kasur pengantin, itu mereka duduk bersender, kakinya nyelonjor ke depan gitu, asal. Tapi bukan di kamar, di surga gitu. Lautan-lautan yang nikmat, pohon-pohon yang rindang, digambarin mereka selonjoran gitu, kayak orang lain. Qala Sa'labatu, dan berpendapat Imam Sa'labah pada ayat ini, la taqumu arikatu illa idza kana 'alaiha qiblah. Maka tidak ada dipan-dipan mereka penghuni surga kecuali apabila ada dipan itu ujlatun, seperti kamar pengantin, dihias begitu nikmatnya sehingga orang itu betah di dalam dipan itu. Qara'a Hamzah wal Kisai, dan membaca Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai pada lafaz zilal itu fi zulali bidhammi dhari, dengan membaca dhamma urudha min ghairi alif, tanpa menggunakan alif. Ada yang membaca hum wa azwajuhum fi zilalin, ada yang membaca hum wa azwajuhum fi zulalin. Itu menurut Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Kalau dia membaca dengan fi zulal, maka adalah bentuk jamak dari kata zilal, naungan. Intinya orang yang berada di dalam surga itu
Gambaran pertama, Allah kasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sehingga mereka menjadi orang yang sibuk di dalam surga. Sibuk apa? Macam-macam tadi sudah disebutkan. Bahkan saking sibuknya mereka sampai lupa kepada saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka yang berada di dalam neraka. Kedua, mereka tempatnya di mana? Diberikan tempat yang mulia di atas dipan mereka, di atas kasur mereka, yang kasur itu senantiasa dihiasi oleh Allah sehingga orang itu betah di dalamnya. Ini kita belum bicara tentang bagaimana kemuliaan Allah memberikan makanan, kemuliaan Allah memberikan kasyafat, Allah memberikan luar biasa. Nanti diceritakan pada ayat lahum fiha fakihatun wa lahum ma yatamannawna wa yashtahu wallahu a'lam.